Oke, balik lagi di Digifon Festival 2022. Aku mau menyapa dulu deh untuk pengunjung dari Solo Paragon Lifestyle Mall yang mungkin baru aja hadir dan belum tahu ini ada event apa sih gitu kan. Ada Digifon Festival 2022 dan teman-teman yang tadi udah mengikuti pertandingan Free Fire nanti juga akan ada lagi. Ada expo juga, jadi buat Anda pengunjung dari Solo Paragon Lifestyle Mall boleh langsung aja merapat menuju ke area atrium, jalan-jalan dulu melihat ada booth apa aja sih yang sudah hadir di sini gitu. Nah, sore hari ini kita juga bakalan ada talk show yang bertajuk distribusi konten ke platform digital. Seperti apa atau siapa narasumber yang nanti akan hadir, aku mau panggilin dulu kalau gitu boleh untuk bisa naik ke atas stage. Yang pertama yaitu ada Mas Zen Al-Ansori dari bicaralive.id. Boleh dong tepuk tangannya? Oke, dan selanjutnya aku juga mau panggilin ada Kak In Magma atau yang akrab disapa Mas AA dari Pregnant Pause untuk bisa hadir juga. Boleh tepuk tangannya juga dong teman-teman. Oke, silahkan duduk menyamankan diri terlebih dahulu. Dan aku mau nanya kabarnya gimana sore hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sehat ya. Mas AA gimana Mas? Sehat ya? Sehat. Sehat ya. Oke, ini kan mungkin di sore hari ini yang datang gitu kan gak cuma orang Solo aja, mungkin Solo Raya juga gitu yang juga pengen tahu tentang distribusi konten di platform digital. Sekarang tuh ya kalau misalnya ngomongin tentang anak-anak zaman sekarang tuh lagi kesibukannya apa? Bikin konten, bikin konten. Konten kan macam-macam ya. Bisa mungkin video, review sesuatu, review barang, review makanan. Terus mungkin juga ada yang bikin vlog sehari-hari atau daily vlog. Mungkin ada musik juga. Nah di sini kita akan ngebahas seputar itu dan tentang distribusinya gitu. Karena memang yang namanya konten ini kan kayak hak milik gitu ya. Betul. Ya kan, kalau misalnya Monica bikin daily vlog kehidupan pribadi aku gitu kan. Itu kan berarti kan konten yang bikin aku dan yang punya juga aku. Tapi bisa distribusikan tuh kemana aja sih atau caranya gimana sih? Nah ini ada pakarnya. Berat ya kalau ngomongin tentang pakar ya. Oke, ini kita kenalan dulu sama Mas Zen Al-Ansori. Beliau ini adalah kita bisa bilang apa sih kayak pendiri dari Bicara Live gitu ya. Ya seperti itu ya, paling nggak yang menginisiasi juga bersama teman-teman juga di Look Kreatif gitu ya. Untuk membuat satu produk gitu ya, satu produk yang masih inline dengan bisnis unit kita gitu ya di Look Kreatif. Dimana yang pertama ketika pandemi semua orang berpikir gitu ya, berpikir untuk bagaimana membuat sebuah solusi tayangan gitu ya, terlepas entah itu entertain, lalu kemudian edukasi, apapun itu semuanya segala hal di-streamingkan gitu. Nah, ada fase di mana kita cukup bisa dikatakan muak gitu ya, tidak muak tapi cukup ramai, cukup bising ketika semua berlari ke YouTube misalkan, ke platform gitu. Nah, akhirnya kita berinisiasi untuk bikin satu OTT ya kita menyebutnya, OTT over the top gitu ya, untuk video on demand di mana dua lini utama kita adalah live streaming ya, untuk Bicara Live, untuk live streaming dan online ticketing gitu. Itu dulu dari saya. Oke, kalau itu dari bicaralive.id. Kalau dari Pregnant Pause sendiri, ini sebenarnya apa sih? Mungkin ada yang belum familiar gitu ya sama Pregnant Pause. Kalau Pregnant Pause sendiri itu sebenarnya lebih dekat ke production house-nya ya mungkin ya. Jadi Inkubasi ya, ya inkubator. kontemplasi. Tempatnya anak-anak brainstorming gitu. Okay. Jadi sama tadi kayak yang Mas Zen bilang, waktu pandemi juga akhirnya banyak musisi-musisi yang nggak dapat panggung gitu. Terus gimana caranya kita bikin konten atau bikin produk yang nggak cuman musik, tapi ada konten artworknya mungkin dari seni rupa atau dari, kalau audio kan musik itu. Terus ada konten visualnya juga atau videonya, entah video klip atau entah video live perform yang mereka buat sewaktu pandemi. Jadi tugasnya Pregnant Pause adalah
gimana kita bisa mengelola itu, memproduksi itu sekaligus mendistribusikannya ke orang-orang. Itu sih. Mungkin itu dulu. Oke, kalau ini ke Pregnan Post dulu kali ya. Kalau Pregnan Post kan berarti lebih ke musik, betul ya? Musik ya? Iya betul. Apakah Musik. ada batasan tertentu misalnya genrenya hanya rock aja atau keroncong aja atau semua diterima sama Pregnan Post? Kalau mengkotak-kotakan genre enggak sih. Kalau saya pribadi ataupun teman-teman di Breaking Post itu kita tidak pernah membeda-bedakan genre, cuman memang itu nggak bisa dipungkiri juga di mana taste atau selera dari tiap musisi itu kan akhirnya kepilihan mereka ketika harus memproduksi sesuatu. Istilahnya Breaking Post kebanyakan produsernya saya. Oke. Terus untuk beberapa musisi mungkin mereka nggak cocok dengan saya. Ya it's okay gitu loh. Jadi kebanyakan yang lari ke Breaking Post itu mungkin ini semacam genrenya yang kayak gini gitu ya. Aku nggak bisa bilang apa karena sebenarnya kalau dari kami pribadi itu nggak ada istilah kayak gitu. Selama as long as it's a music ya it's okay gitu loh. Itu aja. Oke, kalau tugasnya produser tuh biasanya ngapain aja sih, Mas? Mulai dari apakah dari brainstorming pembuatan lagunya atau lagunya baru udah jadi, baru recording itu produser baru ikutan bergabung gitu? Depends, tergantung sih ya. Jadi ada yang kita masuk di tengah. Oke. Kalau aku lihat Mas Zen juga kebetulan produser juga sekarang, produser Asik. band, gila. Apa-apa dikerjakan loh. Sangat multi talent ya? Ada yang kita masuk di tengah, maksudnya kita lihat kita lihat karyanya, asik ini, digarap yuk gitu. Ada yang aku lihat figurnya dulu atau kayak mereka itu sebelumnya ngapain gitu. Oh ini asik nih buat digarap, tapi mereka nggak punya karya gitu. Ya udah bikin atau dibikinin. Jadi itu semua tergantung ya. Jadi nggak mutlak di mana itu dari nol atau itu sudah jalan atau gimana, tapi enggak. Cuman memang produser ya lebih ke gimana mikirin mulai dari dia collecting data ataupun fundraising sampai gimana cara si karya itu juga bisa balik lagi sebagai profit ya. Itu sih. Saya tambahi ya, mungkin sama satu lagi mungkin. Ketika kita melihat potensi seniman musisinya gitu ya, kadang entah konten kreatornya gitu adalah yang paling penting, peran-peran seperti AA gitu ya sebagai produser gitu sendiri lebih ke bagaimana mengemas konten itu sendiri, entah itu musik, film, animasi dan sebagainya. Ketika di zaman sekarang ini ya kita bisa ada 3 pilihan gitu ya. Kita bisa upload di entah itu sosmed kita atau website pribadi kita, tapi ada loh pilihan lain untuk mendistribusikan itu setelah kita kemas secara apa ya, sesuai gitu ya, secara niche sesuai dengan karyanya gitu. Peran kita adalah ya kayak memilih nih, ini kita taruh kemana gitu kan, taruh misalkan di sosial media si artis itu atau musisi itu sendiri, atau lebih luas misalkan memanfaatkan pihak ketiga gitu misalkan, yang notabene banyak ya, macam YouTube, lalu kemudian TikTok dan sebagainya, yang sekarang ini orang beramai-ramai berbondong-bondong untuk bagaimana bisa memonetize itu. Kita mau produce musik apapun, ketika itu bisa diunggah di TikTok misalnya, itu bisa dimonetize gitu. Lalu yang ketiga, kita bisa manfaatkan lagi platform digital yang ini kita bisa sama-sama saling sharing sampai ke wilayah profit ya. Ketika ngomongin konten apapun itu, musik, film, karya seni juga ya, ataupun podcast mungkin sekarang ya. Itu bisa kita tempatkan nih di pilihan platform digital yang ini kita bisa sharing pendapatan gitu ya dari platformnya sendiri, penyedia layanan, lalu kemudian kreator sendiri juga akan diuntungkan ketika kita bisa memilih tadi pilihan ketiga. Gitu. Oke, iya karena memang bantuan dari seorang produser gitu ya, atau mungkin dari Bicara Live sebagai penyedia platformnya
apalagi sampai mendatangkan profit itu kan ya juga sangat apa ya, sangat menguntungkan ya, lumayan untuk si konten kreatornya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya Mas Zen ataupun Mas AA, kalau kita bicara tentang lokal aja ya, Solo Raya gitu, apa sih yang sebenarnya harus dipersiapkan sama konten kreator? Apakah yang pertama itu harus punya ciri khas dulu? Atau mungkin kalau musik mungkin ciri khas mungkin dari karakter atau liriknya tuh dia yang puitis-puitis gitu. Atau mungkin kalau video gitu ya, video atau film yang bisa masuk di Bicara Live ID ya, di platform tersebut itu si konten kreatornya juga harus punya ciri khas tertentu gitu. Atau gimana nih? Stepnya tuh apa dulu nih kalau mau jadi seorang konten kreator? Oke, sebenarnya balik lagi ke kreator sendiri ya, entah itu filmmaker atau musisi atau lalu kemudian pengkarya di bidang kesenian ya. Saya pikir di Bicara Live sendiri sebenarnya tidak mengharuskan, ibaratnya tidak harus si seniman itu ya, seniman itu harus memikirkan bagaimana ini profit dulu gitu kan. Tapi bagaimana kalau apalagi ketika ngomongin di Solo gitu ya, di Solo yang saya lihat ya banyak orang bikin karya entah itu film, lalu musik dan sebagainya. Tapi kadang pengemasan dan pilihan distributnya yang kita ya mau nggak mau ketika jadi kota kedua gitu ya mau nggak mau kita harus memang pertama kita harus kolaborasi gitu ya. Harus ada treatment seperti itu, ada adjustment collaborate gitu ya. Karena ya sebesar-besarnya follower gitu ya di Solo gitu ya. Itu kalau kita nggak kolaborasi gitu ya dan memanfaatkan kerja-kerja kolaborasi ini, saya pikir juga nggak punya power yang ini karyanya sendiri ya. Apalagi misalkan musik gitu ya, atau film mungkin jauh lebih banyak tempat gitu ya. Mungkin kalau filmmaker bisa naruh filmnya di festival dulu ya. Atau kalau sekarang ya banyak layanan OTT seperti misalkan kalau di Jakarta ya itu yang serupa yang kita bikin nih di Solo. Nah, dari Bicara Live sendiri sebenarnya tidak mengkhususkan gitu ya, tidak mengkhususkan, tapi kita juga pengen melihat karena kita sadar base kita adalah komunitas gitu ya. Syukur-syukur teman-teman di Solo gitu ya yang punya entah itu konten film, live session musik misalkan, lalu karya seni rupa yang pengen dikemas secara misalkan virtual atau ini kita taruh nih, atau podcast misalkan kita taruh nih di platform layanan yang bisa saling menguntungkan kayak gitu. Rencana ke depan dari Bicara Live sendiri kita pengen layanan ini bisa juga saling dimanfaatkan untuk konten kreator itu sendiri. Jadi yang pertama karena base community kita harapannya sih ke depan sih kita pengen kontennya juga terkurasi ya. Curated konten yang syukur-syukur yang pasti yang saya lihat adalah kreator di sini juga poin yang paling pertama adalah konsisten gitu ya. Karena ketika melihat konsistensi si kreator sendiri otomatis karya yang mereka bikin ya, entah itu musik, film dan sebagainya, paling enggak dia juga punya beban kekuatan yang ini juga ternyata patut untuk disampaikan, patut untuk ditonton dan layak untuk ditonton tentunya kayak gitu. Oke, berarti digarisbawahi juga konsistensinya itu ya seorang konten kreator ya. Kalau misalnya dia cuma sekali bikin terus boom habis itu nggak bikin lagi, nggak produktif lagi, itu pasti juga namanya lama-lama akan redup juga ya. Betul. Ya kan, apalagi juga kalau kita bicara tentang di Solo Raya, kalau udah nggak bikin lagi ya udah, udah selesai gitu. Kalau dari Mas A sendiri gimana nih? Paling enggak dari si kreator sendiri. Kalau aku lebih ke, kalau ya sebagian udah disampaikan Mas Zen ya soal apa yang diperlukan oleh content creator itu. Kalau aku nambahin mungkin lebih ke awareness juga gitu loh, kesadaran mereka bahwa mereka itu bisa melakukan ini gitu loh. Jadi kesadaran mereka gimana karya mereka itu perlu disampaikan tadi. Jadi nggak cuman mereka ngerti caranya atau mereka harus punya punya karya, konsisten. Tapi
ada beberapa teman-teman yang kadang juga mereka nggak melakukan itu atau nggak memilih jalan untuk berkonten gitu karena nggak sadar bahwa ini adalah sebuah media yang baru, apalagi di era sekarang gitu loh. Jadi nggak melulu lagi kamu bisa manggung, tapi konten atau live session, misalkan kalau saya ngomongin di musik, itu juga sudah jadi panggung yang baru gitu. Iya. Udah bisa jadi satu karya yang baru. Bahkan Spotify sekarang entah kanvas atau entah thumbnail artwork, itu pun sudah jadi media yang baru untuk teman-teman seni rupa atau teman-teman desain ikut beririsan dengan teman-teman musisi. Dulu ngomongin artwork atau ngomongin visual, platformnya cuman di kaset atau album ya, atau vinyl dulu. Iya. Sekarang satu lagu di Spotify, kamu udah butuh satu anak desain gitu. Betul. Udah platformnya sekarang udah semakin banyak. Jadi harusnya teman-teman juga aware atau sadar bahwa kita punya tempat-tempat itu. Termasuk bicara live ini pun juga gitu loh. Yang nanti ya mungkin kan tugasnya Mas Zen untuk gimana si artis ini nggak cuman setor dan berhenti gitu. Iya, terus udah gitu ya. Tapi ada kelanjutannya ya. Bener. Keberlangsungan itu, kontinuitas itu pun kan juga mungkin tugas untuk platform-platform itu gimana si artis atau si creator bisa ya earn something lah, bisa dapat sesuatu, entah itu pun berupa material atau non material gitu. Jadi oh ternyata ini bisa, oh ternyata ini aku melakukan ini itu ada impactnya. Nah itu mungkin memang tugas platform-platform sekarang ya. Karena kayak di Spotify, wah lagu di play banyak, belum tentu hasilnya banyak gitu. Nah itu yang saya garis bawahi sebenarnya. Kenapa pilihan platform yang notabene bisa diakses banyak orang gitu ya. Ya macam platform-platform yang besar. Misalkan kalau musik ya di Spotify, Apple Music ataupun yang lain. Dan karena ada pihak ketiga yang ini juga banyak persyaratan yang ini juga kadang kalau kita nggak pelajari gitu. Ya kita mau pengen nih karya kita profit misalkan gitu ya, itu butuh waktu dan butuh ya tadi konsistensi yang lama untuk ya supaya gimana sih caranya pendengar itu akrab dan akhirnya bisa ngeplay lagu itu terus menerus misalkan kayak di Situlus misalkan ya 18 juta ketika album Manusia misalkan ya atau Hati-hati di Jalan itu kan 18 juta gitu kan. Betul. Nah kayak gitu. Atau YouTube misalkan harus berapa kali kamu dalam seminggu upload konten akhirnya bisa dimonetize. Nah sebenarnya peran di Bicara Live sendiri, kita pengen ada sharing yang sama gitu ya. Jadi ke depan selain konten ini ada konten yang gratis untuk ditonton gitu ya. Jadi konten-konten yang akan bisa ditonton di Bicara Live ini nanti akan kita pay per view gitu ya. Misal kita pengen nonton nih video live sessionnya Teori misalkan. Teori punya beberapa video live session yang itu bisa ditonton berulang kali dengan cara ketika kita mau nonton klik bayar misalkan ya Rp5.000 gitu. Lalu kita ada sharing. Misalkan Bicara Live 20% misalkan atau 30%. Nanti kreatornya dapat 60 atau 70 misalkan seperti itu. Nah, misalkan dari 1.000-2.000 rupiah itu tadi saya pikir jauh lebih konkret gitu ya. Jauh lebih konkret untuk si kreator sendiri. Daripada tadi, karena ketika ngomongin misalkan platform yang notabene bisa cerita sih soalnya gitu. Ya intinya sistem ya Mas. Betul. Formula yang harus ditemukan oleh teman-teman. Ya ada satu platform lah. Aku sebutin. Misalkan Bandcamp gitu. Itu kan direct payment tuh. Kalau platform Spotify misalkan itu nggak direct payment ke artis, tapi kalau Bandcamp, oh kamu mau dengerin uangmu langsung dibayarkan langsung ke musisi. Itu kan sebenarnya cuman sekedar mereka punya sistem yang berbeda untuk apa yang si artis dapat itu. Nah, menurutku ya benar Bicara Live itu nanti gimana caranya nemu formula biar teman-teman apalagi kita bicara lingkungan lokal ya. Kalau platform-platform yang udah banyak di luar sana kan ya itu milik luar lah banyak. Nah,
akhirnya Bicara Live ini lahir dari teman-teman, lahir dari komunitas sendiri. Akhirnya kan harusnya paham juga di Solo ini masalahnya mungkin beda sama Jakarta atau Iya, bahkan sama sama Amerika nasional gitu gitu, ya. sama internasional. Oh kalau Bandcamp pendengarnya banyak yang pakai kredit card, bayar pakai kredit card gampang. Oke. Mereka nggak terima GoPay. Kalau di sini harusnya kan itu tugasnya platform ya, tugasnya platform untuk gimana sih caranya si konsumen bisa lebih gampang nge-reach si artis atau si artis juga aku nggak harus pakai PayPal kemarin di blok. Ketika policy ini ya dari pemerintah gitu, wah semua ribut kan gitu ya. Semua ribut. Ya itu kan karena banyak sistem kita yang memang masih numpang gitu loh. Jadi secara nggak langsung musisi-musisi atau kreator lokal yang dari sini itu mau nggak mau ya merasa kurang gitu. Merasa aku nggak dapat sebesar apa yang didapat teman-teman di US kontinen gitu. Ya itu ya karena itu milik mereka gitu. Nah harapannya kan juga ini ada Bicara Live ini. Ya harapannya teman-teman kreator juga, kreator lokal ya ini dengan selokal mungkin sistemnya, tapi dengan output yang seglobal mungkin gitu. Itu sih. Bisa ya Pak Zin? Jadi sebenarnya ketika ngomongin ini ya, karena kemasannya adalah digital fun festival. Ketika ngomongin digital hari ini, batas-batas lokal, nasional dan internasional sebenarnya sudah tidak ada. Karena segala hal mau nggak mau Internet of Things gitu ya. Maksudnya hampir semua ya kita terhubung dalam satu jaringan ya, internet yang sebenarnya orang Zimbabwe ngakses juga bisa ketika dia ini. Jadi sebenarnya sudah nggak ada batas, tinggal memang PR berat gitu ya. Maksudnya ini PR kita bersama juga, bagaimana ya yang lokal ini ya, yang platform-platform yang sebenarnya memang harus involve lebih luas gitu ya. Kalau ngomongin kota besar gitu ya mungkin cukup gampang, toh juga sebenarnya mereka juga nge-reach ke konten-konten lokal juga untuk dapat konten. Ini adalah rumah ini gitu ya, rumah ini juga harus terisi terus nih gitu kan. Dan syukur-syukur juga bisa menguntungkan satu dua pihak tadi kayak gitu. Oke, ini kalau sekarang kita ngebahas tentang bicaralive.id gitu kan, ini udah berapa lama sih Mas? Sebenarnya embrio, balik lagi ke embrio, kita udah sangat gelisah itu di pandemi fase kedua ya 2021. Kita sudah sempat bikin gitu ya, dan berjalan gitu ya. Dipakai untuk festival film gitu ya. Festival film, nonton secara langsung di situ dan reach-nya cukup gede gitu ya, cukup gede mengakses teman-teman komunitas film yang akhirnya ternyata ini juga terhubung nih. Dari komunitas film di Solo, lalu kemudian ada di Malang juga minta ke kita, lalu Jogja minta kita juga untuk memakai layanan streaming ini gitu. Lalu tumbuh pelan gitu ya. Nah, akhirnya kita rebranding gitu yang sebelumnya adalah Bicara Event gitu. Lalu kita bikin Bicara Live gitu ya. Yang 2 poin utama kita tadi ada live streaming, lalu online ticketing, dan turunannya kita punya VOD-nya gitu ya, video on demand-nya di 4 lini. Ada film, musik, art ini meliputi bisa pertunjukan seni, misalkan pameran, dan dalam bentuk misalkan virtual kita taruh di situ, atau image aja kita taruh di situ. Lalu yang terakhir adalah podcast, kayak gitu. Oke, berarti dari 4 lini itu selama sejauh ini apakah udah jalan semua atau? Sudah ada isinya sementara. Sudah isinya. Ya, paling enggak sudah ada isinya. Memang PR besar kita harus benar-benar memperkenalkan gitu ya. Harus benar-benar, paling enggak di Solo dulu. Karena ya tadi balik lagi, saya nggak pengen ini juga karena memang tumbuhnya di sini gitu. Tapi ketika ngomongin platform digital ya ini sebenarnya bisa hadir dimanapun gitu ya. Oke, berarti ini juga bisa kolaborasi sama Pregnant Pause ya kan? Karena dari musik sendiri kan juga bisa ya, live season gitu ya Mas AA ya. Apakah udah pernah belum sih kolaborasi? Sampai saat ini? Akan ya. Yes. Oke. Dalam waktu dekat, karena penyampaian ini memang kebetulan Pregnant Pause sendiri saya lihat sangat-sangat produktif gitu ya dalam ngopeni musisinya. Dalam mengemas. Ini yang saya
saya perhatikan dari awal gitu ya, dimana ini nggak cuma hanya perusahaan recording aja gitu ya, produksi rekaman aja, tapi ternyata AA ini cukup lihai untuk mengemas satu band gitu ya, ke dalam kebutuhan yang diminta gitu ya, diminta si platform ini. Kayak tadi disebutkan ada produksi visual, lalu kemudian AA mencoba mengedukasi bagaimana sih mengenal agregator ya ketika kita harus mendistribusikan lagu atau album ke beberapa platform musik. Nah, artis ini kan kadang nggak tahu persoalan kayak gitu. Iya. Nah, harus ribet seperti itu kadang nggak mau. Tapi lewat Pregnant Story ini satu paket komplit gitu ya. Saya lihat satu paket komplit di mana aku rekaman di tempatmu. Cuma sekalian ya, Mbok, tolong ya didistribusiin. Akhirnya apa? Ya ada fungsi produser di sini, producing untuk satu artis atau satu band di Pregnant Pause ini. Kayak gitu. Oke, kalau di Pregnant Pause sendiri ada berapa ini sih Mas? Sudah berapa musisi atau band kah gitu yang bergabung? Kalau line up-nya sih kita ada 9 katanya. Wow. Lupa. 9. Heeh. Ya akeh, Bro. 9 itu banyak ya. Ya. Nggak Ada beberapa banyak publik loh. cinta manajemen loh, Bro. Mengalahkan sama Makanya Dadi. ngurusinnya kangelan. Tapi memang nggak semuanya produktif gitu. Ada beberapa yang ya occasionally lah. Tapi beberapa kayak kemarin itu kita pertama kali ngobrol juga karena ada teori itu waktu pandemi kita bingung juga mau ngapain, akhirnya bikin satu konser online dan aku kerjasama dengan satu platform juga, tapi kebetulan waktu itu Mas Zen belum berjodoh ya? Belum ada. belum akhirnya aku pakai salah satu platform lain dan ternyata itu jadi waktu itu teman-teman media juga bilang wah ini di Solo konser online pertama semenjak pandemi yang berbayar gitu, yang di tiketing dan ternyata Berhasil ya? berhasil. Waktu itu profit juga dan teman-teman bisa promo itu ke beberapa kota lain karena konser online itu profit. Teori waktu itu. Dan ya menurut saya apa ya, cara ini ya, upaya AA mengemas ini yang saya perhatikan juga benar-benar ngikuti gitu ya, benar-benar ngikuti kebutuhan di hari ini gitu ya. Ngerespon pandemi seperti apa ya, band harus bikin live session yang ini bisa disiarkan ke banyak orang gitu ya, dan ketika ada tiketing seperti itu ternyata laku juga gitu Ternyata kan. laku. Oke. Kalau dulu boleh tahu untuk tiketingnya gimana caranya Mas? Apakah Cara untuk promosinya atau cara untuk promosi? Ya kita mengandalkan platform-platform yang ada ya. Oke. Termasuk maksudnya reach-nya dari Pregnant Pause sendiri atau reach dari si band itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau kemarin dari pengalaman teori waktu bikin konser di saat pandemi itu, kalau ngomongin reach, media sosial yang paling efektif kalau selama itu, dan menurutku bahkan even sampai sekarang gitu loh, adalah mungkin media sosial personal. Aku nggak ngerti ya, karena kedekatan media sosial personal itu sama teman-teman lebih gampang. Betul. Daripada kamu nge-reach saya lebih gampang di Instagram saya pribadi daripada di Pregnant Pause kan gitu. Oke. Jadi kemarin itu malah kebanyakan waktu pandemi ya, itu banyak yang bisa lebih sampai untuk promosinya itu melalui Instagram Masing-masing masing-masing. personil ya. Waktu itu. Ya mungkin sampai sekarang masih sih. Sebenarnya media sosial pribadi itu efektif banget. Jadi banyak teman-teman yang harusnya juga aware seberapa penting itu platform media sosial kamu masing-masing gitu. Meskipun media sosial saya juga berantakan. Iya karena ngopeni Pregnant Pause-nya. Waduh. Iya kan, nggak apa-apa, iya kan. Ada sesuatu yang dihasilkan dari Pregnant Pause-nya gitu. Oke, berarti 9 musisi tapi memang nggak semuanya benar-benar yang kayak produktif banget ya. Apakah itu juga Mas AA sendiri kayak punya suatu timeline? Iya. Selama setahun ini misalnya bulan Januari bandnya Zenan Alsori, Februari bandnya Monica Nares gitu mungkin. Benar, kalau timeline kita ada. Iya kan, Kalau timeline pasti ada, ya. tapi bergeseran pasti juga ada.
Karena kan nggak semuanya juga dan karena kita juga masih community based, jadi nggak bisa let's say sedisiplin itu gitu. Tapi harapannya juga gimana kita juga bisa hidup dari situ kan. Jadi bisa lebih workflow-nya bisa lebih enak. Kalau timeline kita ada dan biasanya tiap tiga bulan itu produksi kita berubah. Kayak kemarin kita baru fokus untuk teori gitu. Setelah ini kita fokus untuk band lain. Jungkat-jungkit sih harusnya. Habis itu nanti ada lagi. Sebelum teori kemarin Cantigi. Jadi pasti kita putar. Memang kadang juga nggak bisa dipaksain juga ya. Iya. Karena ya seniman sendiri ya, musisi sendiri juga nggak bisa nih kita target sebulan 6 lagu gitu misalkan. Wah, Agak berat ya. Kan gitu ya. Jadi pada akhirnya juga harus saling menyesuaikan antara Iya. Tapi goalsnya ada lah ya. goalsnya paling nggak ada gitu. Oke, baiklah. Terus ini kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mungkin mendengarkan kita dan tertarik sama Pregnant Pause gitu kan. Mungkin pengen bergabung gitu. Ada ini nggak sih dan syarat dan ketentuan yang berlaku? Harus apa gitu, yang pasti harus Nggak. punya karya, ya kan? Kalau syarat nggak ada sih, karena kita sifatnya kan juga open banget ya. Maksudnya awalnya karena kita berangkat dari studio rekaman, itu biasanya karena perkenalan gitu loh. Ketika ada teman yang rekaman, oh misalkan dulu ada satu artis, Rio waktu itu. Dia datang pertama kali rekaman, aku nggak cocok gitu. Aku nggak cocok dan itu tidak membekas di ingatanku. Dia rekaman as a client gitu loh, biasa. Dia rekaman gini-gini, aku nggak inget. Dia datang pulang waktu itu ya kan otomatis yang ketemu kan mungkin operatorku segala macam ini. Terus habis itu berapa waktu kemudian dia datang lagi dengan lagu yang sama tapi dengan aransemen yang beda gitu. Bukan aku yang aransemen, tapi temennya. Nah itu baru aku, ini agak ear catching nih, agak oke nih. Siapa nih? Aku baru kepo, aku kenalan gitu. Baru habis itu dia baru cerita, aku dulu pernah kesini mas. Tapi mau suruh pulang. Maksudnya nggak ngobrol-ngobrol gitu Nggak ya? ngobrol-ngobrol juga. Dari habis itu baru, oh kamu asik nih karyanya. Bikin lagi yuk, oh bikin yang kayak apa? Oh aku punya ini mas. Akhirnya kita ngobrol dan itu jadi satu album. Sekarang jalan album kedua, aku juga pernah bikin live sessionnya waktu itu di tempat kopi. Kita taping juga, kita keluarin di YouTube juga. Prosesnya mungkin tiap orang atau tiap band itu bertemu di Pregnant Pause itu beda-beda gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang memang approach dengan membawa lagu juga ada. Tapi yang jelas kita terbuka dan nggak ada syarat apapun gitu. Asalkan, oh oke nih, entah dari karya, entah dari si artis, atau entah dari rekomendasi apapun gitu loh. Selama visi kita atau frekuensi kita sama, ayo gitu. Itu aja sih. Oke, berarti siapapun bisa ya? Bisa. Segala kalangan, segala usia ya? Bisa. Ada yang paling muda gak sih? Paling Mungkin muda, usia pelajar gitu? Tapi paling muda Selma itu udah kuliah sih. Paling Oke. muda itu. Yang paling tua siapa ya? Mungkin usia-usia kayak bapak saya gitu. Kalau klien gapnya banyak, diverse-nya banyak. Kalau klien ya, Iya, tapi iya. kalau artis atau roosternya di Pregnant Pause, ya tetap nggak mungkin tua-tua banget, nggak mungkin muda banget lah. Ya mungkin balik ketemunya itu. Tapi kalau klien diverse-nya banyak banget. Dari yang kecil sampai sepuh udah pernah. Oke, kalau bicara Live ID sendiri gitu ya. Iya, kalau bicara Live ID sendiri, gimana caranya kita bisa kolaborasi? Maksudnya aku masukin konten aku ke sana gitu. Katakanlah aku seorang filmmaker ya. Wih, gila, filmmaker. Gimana caranya ya? Sebenarnya cukup gampang diakses sebenarnya. Paling enggak teman-teman entahlah apapun karyanya gitu ya. Terlepas dari 4 lini tadi, yang penting musik, film, art gitu ya, dan podcast gitu ya. Syukur-syukur karena akses ini memang platform ini terbuka gitu buat siapapun gitu yang pengen harapannya ada tempat yang jauh lebih
ibaratnya jauh lebih rapih gitu ya, jauh lebih rapih, jauh lebih bisa mengedukasi juga gitu ya ke teman-teman penonton ya, pemirsa yang akhirnya nanti mengakses ke layanan platform Bicara Live gitu ya. Itu bisa siapapun sebenarnya. Tapi syarat utama kita yang sebenarnya adalah yang ke depan akan kita bentuk gitu ya, adalah ya tadi balik lagi. Tetap community base yang kita pegang ini dari karya-karya yang nanti akan teman-teman kirim gitu ya. Kita bakal ada sistem kurasi, ya sistem kurasi supaya apa ya, biar nggak kayak layanan video yang lain gitu kan, Biar yang ada, semua bisa masuk dan bisa iya biar nonton. beda ya. Nah, paling nggak kita masih bisa niche gitu lah ya, niche gitu ya, masih tetap kita masih tetap bisa inilah ya, bisa keren itulah. Jadi paling nggak ketika konten itu tayang di Bicara Live ya, semacam misalkan gini, filmku diputar di Netflix gitu ya. Semua orang tahu Netflix, semua orang tahu misalkan kalau di Indonesia ya bioskop online gitu. Ada kebanggaan gitu ya. Paling enggak teman-teman di Solo bisa mengakses ke sini ya. Syukur-syukur pada akhirnya apa ya, konten teman-teman juga harus dikerjakan paling enggak sesadar produksinya gitu loh. Oke. Nggak asal gitu kan ya, nggak asal. Syukur-syukur ketika ada video musik juga yang layak tonton. Misalkan film ya, film yang bisa dinikmati, bisa secara produksi juga selesai gitu ya. Enak ditonton secara teknis, paling enggak, lalu cerita juga oke ya. Dan semua genre kita bisa ini. Wow, oke. Jadi ini kalau misalnya tertarik punya konten mau dimasukin ke bicaralive.id, boleh nanti hubungi Mas Zian aja langsung. Mau bergabung sama Preknon Paus juga boleh banget karena terbuka sekali ya. Oke, ini ternyata waktunya sudah menunjukkan kita harus break. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. untuk Sama-sama. Mas Zen dari bicaralive.id dan juga Mas A dari Preknon Paus. Semoga kita bisa ketemu lagi dan sukses selalu ya. Tepuk tangannya boleh dong teman-teman yang ada di sini untuk mereka berdua. Boleh silahkan kembali dan thank buat you Anda nih ya semuanya. pengunjung dari Solo Paragon Lifestyle Mall. Habis ini kita akan break sebentar dan nanti kita akan lanjutkan di rangkaian acara yang berikutnya. Pokoknya tetap di sini aja di Digifan Festival 2022.